Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Misteri Desa Kalisodo yang memasuki part yang ke-6 ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Desa itu nampak lengang, dengan hanya api unggun kecil di depan rumah-rumah sebagai penerangan. Sepertinya semua warga memang berkumpul di lapangan. Kita langsung menuju ke lokasi ritual. Mas Bagas bergumam pelan. Lalu tim polisi itu bergerak kembali. Tanpa ragu mereka melintasi gerbang desa dan langsung berbelok ke kiri mengambil jalur belakang. Mereka bergerak melalui barisan belakang rumah-rumah kayu yang berjajar. Ari, arah jam 2. Bimo, arah jam 4. Mas Bagas memberi area bidik sambil berjalan. Dia sendiri terfokus pada ujung depan di mana terlihat api besar berkobar di tengah tanah lapang. Terlihat sangat mencolok di tengah gelapnya suasana lereng. Sudah dekat, ujarnya memperingatkan tim. Mereka terus bergerak melintasi bayang-bayang bangunan. Bersiap. Wah, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan keras dari arah lapangan, yang kemudian disusul oleh suara teriakan lain yang saling bersaut-sautan. Suara-suara itu menggema di penjuru desa. Mas Bagas dan juga yang lain seketika berhenti bergerak. Mereka mematung beberapa lama, dengan sedikit keraguan menyergap ketika polisi itu merasakan firasat yang sangat tidak enak, sebab ada yang tidak beres. Teriakan itu tidak terdengar seperti suara manusia. Suara dari lapangan itu mirip seperti suara kawanan hewan buas. Terdengar pula suara cekikikan dan tawa menggema. Kita jadi kesana nih. Bimo menelan ludah. Lagi mana? Mas Bagas memejamkan matanya sambil menarik nafas panjang. Ia memang tidak tahu apa yang akan ia temui di lapangan nanti. Tapi mereka sudah ada di sini, sudah sampai sejauh ini, sudah terlambat untuk kembali. Persetanlah, gumamnya pada diri sendiri. Lalu dengan gerakan mantap ia menarik kokang senjata dengan kedua jarinya. Kecrak, dan 2 peluru pertama telah terkunci ke dalam piring camber itu. Maju. Ketika polisi itu telah melewati rumah paling ujung, mereka memutari barisan lumbung dan bergerak cepat menuju tanah lapang dengan undakan batu di depan. Mas Bagas, Ari dan juga Bimo menjatuhkan diri di tepian lapangan yang berupa tanah miring beberapa meter. Mereka tersembunyi oleh bayang pepohonan di dekatnya. Mereka merayap mendaki miringan tanah lapang itu dan mengarahkan laras senapan mereka bertiga ke arah tengah. Sesudahnya ketiganya tidak bergerak, hanya bisa terperangah melihat kegilaan total di hadapan mereka. Ini yang ia lihat adalah lebih rusak dari apa yang diceritakan oleh Mbak Broto. Api unggun besar di tengah yang berkobar-kobar menjadikan lapangan setra seolah-olah seperti neraka gelap, merah dan berapi-api. Di depan sana puluhan warga berbaju putih berterbaran seluas lapangan. Beberapa di antaranya nampak menari-nari berlompatan seperti orang tidak waras. Mereka tertawa-tawa berputar ke sana kemari tidak tentu arah. Sisa-sisa hasil bumi seperti jagung dan ketela rebus berserakan seperti sampah. Di dekat api terdapat 2 kerumunan besar perempuan dan anak-anak. Mereka berjongkok bergerombol dengan sesuatu di tengah-tengahnya. Itu Bimo tergagap. Itu adalah manusia tanpa kepala yang sudah dipanggang, diikat dan ditusuk sedemikian rupa dengan kayu cemara panjang.
Para perempuan dan anak-anak mencabik-cabik, merobek, dan mengunyah setiap bagian dari manusia itu. Mereka nampak lahap dan lapar, mengoyak daging, paha, dan lengan yang sudah tidak utuh lagi. Seorang nenek berambut putih panjang nampak mengayun-ngayun parang ke tubuh manusia malang itu. Ia menjagal putus sebagian dari kakinya, lalu melempar potongannya ke satu sudut lapangan. Beberapa anak-anak mengejar dan seketika berebut bagian itu. Di dekat api, puluhan warga laki-laki saling baku hantam, berteriak-teriak dalam kekacauan. Terlihat penyebab utama pertikaian itu 4 gadis telanjang yang menjadi rebutan. Mereka menyeret tubuh yang sudah lunglai itu, lalu beberapa laki-laki akan memegangi kedua tangan dan kakinya. Beberapa lainnya secara bersamaan menjamahi dan juga memaksa memasukkan penis mereka itu ke setiap lubang yang bisa mereka temukan, dan rupanya para gadis itu masih hidup. Mereka merespon lemah, meronta-ronta tanpa bisa berbuat apa-apa. Tubuh telanjang mereka penuh lendir, darah, dan tanah. Belum ada beberapa menit, yang lain akan menerjang dan berusaha merebut tubuh para gadis itu. Mereka menggeram dan mencakar tanpa ampun. Para laki-laki itu mirip kawanan hiena yang sedang berebut bangkai. Hanya bedanya nafsu seksual yang menguasai. Jancuk, Ompat Ari melihat keberingasan mereka. Mas Bagas hanya diam, menyisirkan pandangan, dan kemudian lalu ia terfokus pada sesuatu yang menjadi pusat ritual. Adalah di sana, di depan arca Dewi Kali. Sebuah meja batu besar yang dihiasi kelopak bunga-bunga seolah menjadi meja sajian utama. Sebuah parang besar berdiri menancap di tanah berlumuran darah. Seorang laki-laki tua kurus nampak sedang berjongkok di tepi meja batu. Ia tengah menggagahi tubuh seorang perempuan yang berkalung rangkaian bunga. Kakek itu menengadah memejamkan matanya, memegangi paha si perempuan di kedua bahunya. Pinggangnya bergerak-gerak cepat dan kuat, secara brutal melakukan penetrasi. Seolah tidak peduli dengan darah segar yang masih mengalir, menetes-netes dari bekas potongan leher tubuh si perempuan. Satu bagian payudaranya tercabik kasar, sementara mulut si kakek yang berlumuran darah itu nampak mengunyah sesuatu. Kakek itu terus saja mengucapkan alat kelaminnya dalam tubuh si perempuan berkali-kali, seolah ia sedang mempersembahkan kegilaan ini di hadapan arca Dewi Kali. Wah, si kakek meraung seperti hewan yang penuh kepuasan, disusul para warga lainnya yang juga berteriak-teriak menyambutnya. Mas Bagas menggertakkan rahangnya kuat menahan emosi. Jari telunjuknya bergeser dari posisi save ke dalam trigger guard. Rupanya mereka terlambat datang. Apakah mayat-mayat ini adalah teman satu kelompok Dita? Tanya Mas Bagas parau. Suaranya bergetar karena marah yang memuncak. Kemungkinan begitu, jawab Ari singkat. Melihat semua hal ini, Bimo nampak pucat pasi. Ia bergeser menjauh sambil memegangi perutnya karena mual. Wek, Bimo muntah sejadi-jadinya. Sementara itu, di salah satu sudut lapangan, terlihat seorang anak yang sedang berjongkok di dekat semak-semak. Sedari tadi ia nampak asik sendiri menggerakkan tangannya bermain-main. Ia sedang menggelindingkan kepala Tia ke sana kemari sambil terkekeh kesenangan. Tiba-tiba saja gerakannya terhenti. Ia mendongak, mengendus-ngendus sesuatu di udara. Ia mengikuti sumber bau muntahan, lalu menoleh ke arah di mana Mas Bagas, Ari, dan Bimo bersembunyi. "Weh, anjing, ada yang melihat kita," Ari mengumpat keras. Anak itu menatap nyalang ke arah mereka bertiga. Matanya berkilat merah memantulkan cahaya api. Ia merangkak, bergerak pelan seperti hewan. Gah, anak itu mendesis keras lalu berlari menyerang. Anak itu mendesis dengan keras sambil terus mendekat. Ia berlari merangkak, menggunakan kedua kaki dan tangan sebagai tumpuan. Sekilas gerakannya seperti primata yang sedang menyerang mangsanya. "Bim, dia ke arah kamu," Ari memperingatkan.
Mas Bagas siap menembak dan membidikkan SS1 itu di tangannya. Ia telah mengunci si anak yang sedang berlari melintasi lapangan. Namun ia ragu untuk menarik pelatuk, apakah perlu ia melakukannya. Bimo hanya tercengang di tempat. Ia tidak sempat bereaksi apapun dan si anak melompat tinggi di udara. Keduanya, yaitu kedua tangannya itu, terentang lebar dengan jari-jari mencengkeram seperti cakar. Bimo, dor! Anak itu tersungkur jatuh melewati Bimo. Ia terkapar, tidak bergerak di tanah. Darah merah merembes menggenangi rerumputan. Asap putih terlihat mengepul dari ujung senapan Ari. Ia telah berdiri dan menembak mati anak Kalisodo. Apa-apaan? Mas Bagas beranjak memprotes tindakan Ari. Kamu menembak anak kecil. Anak-anak? Ari meludah, mendengus keras. Mereka bukan anak-anak, bahkan bukan manusia. Kamu lihat sendiri bagaimana kelakuan mereka, kan? Ari menarik kokang senjatanya lagi. Lebih baik kamu waspada. Mereka sudah menyadari keberadaan kita. Mas Bagas menoleh ke arah lapangan. Suara letusan tadi memberitahu kedatangan tim Mas Bagas. Semua yang ada di sana telah berhenti melakukan apapun. Mereka menoleh menatap lekat 3 polisi di ujung lapangan itu. Mereka bergerak, memposisikan diri hendak menyerang. Perempuan, anak-anak, dan semua bertumbuh pada tangan dan kaki. Tubuh mereka merunduk, menyeringai dengan mulut berlumuran darah. Mata mereka semua merah menyala. Anjing. Kesemuanya mendesis seperti kawanan hewan buas. Lalu tanpa komando, mereka berlari menuju tempat tim polisi itu. Mas Bagas, Bimo bertanya gugup. Derap kaki dan juga tangan puluhan warga itu membuat tanah seolah-olah bergemuruh. Sosok-sosok berbaju putih itu bergerak bersama menyerbu dan dengan cepat mendekat. Tembak, Mas Bagas memberi komando. Dar, dar. Rentetan peluru bergantian menyala menghujani kerumunan warga yang mendekat. Sebagian langsung tersungkur tidak bergerak, sementara lainnya masih menerjang maju. Mereka seolah tidak peduli dengan warga yang terjatuh dan terinjak-injak. Makan nih, makan. Ari dengan sigap membidikkan moncong SS1-nya ke arah warga. Bimo dan juga Mas Bagas nampak bimbang. Mereka merasa sangat tidak benar menembaki warga desa seperti ini. Namun jika tidak, merekalah yang akan mati. Dar, dar. Lapangan Setra dalam sekejap menjadi lapangan pembantaian. Warga-warga tidak bersenjata itu terus saja bergerak maju menyambut hujan peluru tanpa ragu. Desisan dan juga teriakan terdengar di antara suara tembakan yang beruntun. Ganti peluru. Ari mencopot kotak magasinnya yang telah kosong. Ia meraih satu kotak penuh peluru dari dalam kantong kargonya. Ari rupanya menyadari sesuatu. Para anak-anak dan perempuan desa langsung roboh begitu peluru menembus mereka. Namun para laki-lakinya itu tidak. Peluru yang menembus akan membuat mereka terjatuh sebentar. Namun mereka akan kembali berdiri, seolah tidak merasakan sakit. Para laki-lakinya kembali menyerbu walau telah berlumuran darah. Ari memfokuskan tembakan pada salah satunya. Dar, dar, dar. Lalu warga laki-laki itu tergeletak tidak bergerak penuh luka tembak. Rupanya butuh 4-5 peluru untuk menjatuhkan seorang laki-laki Kalisodo. Ari tersenyum remeh. Ia kembali teringat pesan Babroto kepadanya saat sudah menyempurnakan ritual. Para Bhairawa bahkan kebal terhadap panah dan tombak. Kebal panah dan tombak, Ari mendengus dan berteriak berapi-api. Maju sini. Ini senjata modern. Kemudian ia menembakkan senjatanya membabi buta. Kilatan api saat peluru meletus memperlihatkan wajah Ari yang tertawa bengis. Keberingasan warga Kalisodo seolah mempengaruhinya. Satu persatu warga kesehatan itu mulai berjatuhan. Tumpukan mayat berbaju putih dan bertelanjang penuh darah berkelimbangan memenuhi lapangan.
Kini tinggal berjumlah belasan saja yang mencoba menyerang. Merasa di atas angin, Ari berjalan maju. Ia terus menembakkan peluru ke arah depan. "Ari, ngapain kamu?" Mas Bagas berteriak memanggil. "Jangan maju sendirian." Melihat ada seorang penyerang mereka yang memisah, para warga itu berteriak keras. Mereka serentak bergerak menyerbu ke satu arah, yaitu Ari. Jumlah warga yang terlalu banyak membuat Ari kebingungan memfokuskan tembakannya. Lalu dalam sekejap saja, mereka melompat menerkam, menjatuhkan Ari ke tanah. Wah! Ari berteriak panjang bersamaan dengan geraman dan desis para warga. Suara mengerikan terdengar saat puluhan warga itu berkerumun. Tangan mereka mencapik, mencakar, dan juga memukul-mukul. Lalu mereka berpencar menyeret tubuh Ari yang tercerai-berai. Senjata SS1-nya tergeletak dalam kubangan darah dengan kondisi bengkok dan juga remuk. "Jancuk!" Bimo tersulut emosi melihat rekannya tewas mengenaskan. Ia berdiri dan juga segera membalas kematian Ari. "Bimo, tenang Bimo," Mas Bagas memperingatkan sambil terus menembak. 3, 4, dan 1 lagi warga itu tewas, bersimbah darah oleh peluru Bimo. Ia membidik sisa-sisa warga yang berlompatan menghindari tembakan sampai pelurunya itu habis. "Mas Bagas, aku ganti peluru." Bimo melepas magasin kosongnya. Mas Bagas pun membidikkan senjatanya ke arah lapangan. Ketika tiba-tiba saja ia mendengar desisan keras tidak jauh dari posisinya. "Grah!" Mas Bagas sontak menoleh ke asal suara. Ia memicingkan matanya mencoba melihat dengan jelas ke arah pepohonan di dekat mereka berada. Di atas sana tersembunyi di balik dedaunan cemara, terlihat seorang perempuan berkemban putih yang berlumuran darah. Rambutnya panjang itu menjuntai, menggantung tertiup angin. Ia tengah bertengger di salah satu dahan besar, menatap nyalang ke arah para polisi itu dengan mata merah. Itu adalah Mbok Sina. Bimo yang sedang fokus mengganti kotak magasin kelihatannya tidak menyadari keberadaannya. Serak! Mbok Sina melompat menembus lebatnya pepohonan. Tangan dan kakinya terentang seperti cakar. Ia melesat di udara ke arah Bimo. "Bim, awas Bim!" Brak! Bimo jatuh terguling ke arah lapangan. Senjatanya terlepas dan tertinggal di tempatnya berdiri tadi. "Wah, anjing!" Mbok Sina menggeram, lalu melompat menyerang Bimo yang tergeletak. Tangannya siap mencakar dan mengoyak mangsa. Rangannya kemudian mengatup keras berusaha menggigit. Kali ini Mbok Sina benar-benar berubah menjadi sosok setan. Sekuat tenaga Bimo menahan kedua tangan Mbok Sina. Namun bahkan bagi polisi muda itu, ia merasa sangat kesulitan menahan tenaga Mbok Sina, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan hewan buas. "Mas Bagas, tolong Mas!" Bimo berteriak sambil berusaha mendorong tubuh Mbok Sina menyingkir dari atasnya. "Jangan bergerak!" Mas Bagas segera membedikan SS1-nya ke arah Mbok Sina. Ia tidak bisa sembarangan menembak atau salah-salah, ia justru menembak Bimo. Mas Bagas mengembuskan napasnya perlahan untuk menenangkan diri. Ia sudah mengunci kepala Mbok Sina, jarinya bersiap untuk menekan. Kah! Sisa-sisa warga yang masih ada kembali menyerang. Mereka berlari menuju arah Mas Bagas. Wah, bangsat! Mas Bagas terpaksa merubah sasarannya dengan cepat. Ia segera menembaki para warga untuk membela diri. "Mas Bagas!" Bimo terbelalak ngeri. Mbok Sina melotot menyiringi dengan darah kental menetes dari mulutnya. "Bertahanlah!" Mas Bagas nampak sibuk menembaki warga lain yang berusaha menyerangnya. Ia telah berhasil menjatuhkan sebagian besar dari mereka. Wah! Tangan Bimo terasa kebas karena menahan tangan dan tubuh Mbok Sina yang begitu kuat itu. "Mas Bag..." Lalu secara tiba-tiba Mbok Sina menarik-narik, menyentakkan tangannya
hingga terlepas dari genggaman Bimo. Ah, sial. Lalu tangan itu melesat jari-jarinya yang merentang seperti cakar seketika menghujam ke dalam perut Bimo. Wah. Bimo kemudian mengerang dengan darah tergendang dari mulutnya. Mbok Sina kemudian memiringkan kepalanya tersenyum mengerikan saat tangannya bergerak semakin jauh ke dalam rongga badan Bimo, membuat polisi itu hanya bisa gemetaran merasakan satu persatu organ dalamnya diremas-remas dan hancur. Dor! Warga terakhir Kalisodo terpelanting, berguling jatuh dengan beberapa luka tembak. Akhirnya, Mas Bagas segera bangkit dan membidikkan senjatanya ke arah Mbok Sina. Namun seluruh tubuhnya terasa lemas seketika saat melihat Bimo telah tergeletak bersimbah darah. Perutnya telah sobek, menganga lebar dengan organ yang terburai berceceran. Mbok Sina tengah berjongkok di atas dada Bimo, menikmati dan juga mengunyah jantung segar di tangannya. Mas Bagas tidak bisa bergerak dan juga berkata apa-apa lagi karena marahnya. Ia pun memberondongkan habis senjatanya ke arah perempuan gila itu. Dor, dor, dor. Pelurunya secara beruntun menghujani tubuh Mbok Sina, membuat perempuan itu roboh dari atas tubuh Bimo. Asap mesiu mengepul dari ujung senapan Mas Bagas yang telah kosong. Mas Bagas terengah-engah, masih emosi sambil terus memperhatikan. Lalu wajahnya berubah pucat. Ia bergidik ngeri saat melihat perlahan-lahan perempuan berkemben putih itu bergerak bangkit. Mbok Sina berdiri dengan rambut panjang terurai. Kembennya telah berlubang-lubang akibat tembakan. Namun sosok Mbok Sina sendiri tidak mengalami luka apapun. Ternyata ritual Mbok Sina telah sempurna. Ia benar-benar menjadi kebal dari panah dan tombak, bahkan juga peluru tajam 5,56 mili. Hihihi, Mbok Sina cekikikan dengan bahu berguncang. Hehehe. Mas Bagas tertawa kecut sambil melempar SS1-nya itu ke tanah. Ia telah kehabisan peluru. Mas Bagas memutar otaknya mencari apa saja yang bisa ia lakukan. Lalu ia menelan ludah. Ada satu hal lagi yang mungkin bisa dicobanya. Mas Bagas kemudian menatap lekat perempuan itu sambil perlahan-lahan mencuri kesempatan untuk menggerakkan tangannya. Gah. Mbok Sina seketika melesat maju dan juga langsung menjatuhkan Mas Bagas ke tanah. Dengan sigap laki-laki itu mengangkat tangannya, menahan tubuh Mbok Sina di atasnya dengan satu tangan. Ah, anjing. Mas Bagas mendelik ngeri melihat betapa sadis wajah Mbok Sina. Tangan Mas Bagas sampai gemetaran karena kuatnya tenaga Mbok Sina itu. Lalu Mbok Sina membuka mulutnya lebar-lebar hendak menggigit leher Mas Bagas. Lidahnya terjulur berusaha menggapai kerongkongan di depan mata. Sekarang Mas Bagas menarik tangannya dari tas pinggang kecil di balik jaket dan mendorong masuk mocong pistol Colt 1911 di dalam mulut Mbok Sina. Mati kau bangsat. Dor, dor, dor. Mas Bagas menembakkan seluruh isi pistol itu. 7 peluru meletus di dalam kepala Mbok Sina, membuat lubang menganga di belakang kepala dengan isi otaknya yang berhamburan keluar. Mas Bagas membanting tubuh perempuan itu. Ia memaksa dirinya bangkit, tersenyum lega karena rencananya berhasil. Diusapnya wajahnya yang berlumuran darah. Gah. Mas Bagas tersentak menoleh ke arah ujung lain lapangan. Di sana, di belakang api unggun, seorang laki-laki berdiri di antara 4 gadis telanjang yang tergeletak di tanah. Badannya yang penuh keringat nampak turun naik karena napas memburu. Ia terlihat sangat marah. Itu adalah Pak Harjo, sang kepala desa. Mas Bagas benar-benar kehabisan akal sekarang. Dia terisak mengusap air mata di wajahnya sambil berjalan cepat. Ia berjalan paling depan sambil menyorotkan senter pemberian Mas Bagas. Sudah, Dit,
Kita nggak punya waktu buat itu, seru Yuda sambil terus menatap lurus ke ujung jalur. Semua goresan dan rasa nyeri di sekujur tubuhnya sudah terasa jauh lebih mendingan. Kamu menangis seperti apapun, Wahyu nggak akan kembali. Yang penting kita harus selamatkan Tia sekarang. Dia betul Dita, ujar Mbak Broto datar. Dita mengangguk, menguatkan perasaan ia harus kuat. Mbak Tia harus menjadi prioritas sekarang. Ayo, lebih cepat. Ketiganya nampak bergegas dalam sorot cahaya bulan yang terang. Mereka sangat cemas, bertanya-tanya apakah mereka belum terlambat. Mereka telah melintasi savana di dekat danau. Kabut basah dan dingin menggelayut seperti kelambu di udara. Yuda melirik ke arah itu. Danau yang indah dan tenang terhampar di antara bukit dan pepohonan cemara. Jutaan bintang di langit yang memantul di permukaan air membuatnya seperti berkilauan. Namun siapa sangka di balik kemagisan alam ini tersembunyi kengerian yang tidak bisa dinalar. Di sana, Dita menuju ke arah dua arca Dwarpala, tak jauh di depan itu. Mbak Broto yang baru pertama kali ke Kalisodo nampak begitu takjub dengan keindahannya. Nampak ia terus saja berlari menuju desa. Di mana para polisi itu? Yuda berhenti berlari. Ia mencoba mencari posisi tim intel yang diceritakan oleh Dita. Apakah mereka sedang bersembunyi atau bagaimana? Dia menggeleng tidak tahu. Mereka tidak sempat membahas titik temu saat berpisah tadi. Apakah mungkin mereka sudah masuk ke desa? Mbak Broto memberikan pendapat. Dar, dar, dar. Suara letusan peluru terdengar berkali-kali dari kejauhan. Suara yang keras menggema memecah kesunyian lereng Arjuno. Kayaknya memang sudah di dalam. Yuda menatap lekat ke arah ujung desa yang nampak benderang oleh api unggun. Terus, tunggu apa lagi? Dita langsung melesat meninggalkan mereka. Yuda dan juga Mbah Broto berpandangan, lalu segera menyusul Dita berlari menuju desa. Mereka bertiga langsung menerobos melalui jalan utama yang diterangi api unggun di depan rumah. Dor, dor. Terdengar letusan beruntun sebanyak 7 kali berturut-turut dari arah lapangan. Mbak Broto yang mendengar itu mempercepat larinya langsung menuju undakan batu lapangan setra itu. Ayo Dit. Yuda meraih tangan Dita hendak menariknya berlari lebih cepat untuk menyusul Mbah Broto. Tunggu, Dita berseru keras. Ia berhenti berlari. Kenapa lagi? Yuda nampak kebingungan. Lapangan adat sudah di depan mata dan Tia ada di sana. Kamu mau apa? Dita menatap lekat salah satu rumah di ujung. Ikut aku. Mas Bagas terkapar di tanah dengan bekas lebam dan lecet di seluruh tubuhnya. Beberapa kali Pak Harjo yang kesetanan membanting dan melemparkannya seperti boneka. Kemudian Pak Harjo melompat dan mencekik leher Mas Bagas dengan kedua tangan. Jika untuk menahan Mbok Zina saja Mas Bagas sudah kewalahan, apalagi melawan Pak Harjo yang tenaganya jauh berkali-kali lipat. Matanya merah penuh dendam melihat istrinya terbunuh. Kulitnya nampak berkilat penuh keringat setelah menggagahi 4 gadis manten, membuat Mas Bagas kesusahan menahannya karena licin. Mas Bagas memegangi jari-jari Pak Harjo, mencoba membuka cekikannya. Kaki Mas Bagas menendang-nendang tanah dan terrebutan. Sersan polisi itu benar-benar hampir tidak bisa bernapas. His. Pak Harjo menggeram dengan napas terengah. Ia seperti banteng yang siap membunuh dengan sepenuh tenaga. Mas Bagas kelojotan karena ia tidak bisa bernapas. Ia benar-benar di ujung tanduk karena tidak kuat lagi menahan cengkraman Pak Harjo. Dan dari samping sebuah tinju menghantam rusuk Pak Harjo dengan begitu keras. Buah! Pak Harjo seketika terpelanting sejauh belasan meter, menghantam pepohonan cemara di tepi lapangan. Ia meraung keras kesakitan.
Mas Bagas mengerjap-ngerjapkan mata sambil gelagapan menarik napas. Ia menoleh ke sebelahnya. Mbak Broto, orang tua bergemul sarung itu, berdiri tegap dengan tangan terkepal. Ia berujar pelan tanpa melepas pandangan dari Pak Harjo. "Pergi dari sini." Tanpa membuang waktu, Mas Bagas berbalik dan merangkak menjauh. Ia tidak mampu berdiri karena seluruh tubuhnya terasa nyeri setelah dihajar berkali-kali oleh Pak Harjo. Mas Bagas membaringkan dirinya di tepi lapangan di kejauhan. Pak Harjo kembali berdiri di antara patahan ranting dan dedaunan cemara. Ia terlihat semakin beram dan langsung berlari kencang menuju Mbah Broto. Mbah Broto melebarkan kedua kakinya, membentuk kuda-kuda bertahan. Satu tangannya menjulur lurus, siap menerima serangan. Matanya fokus kepada Pak Harjo dan melesat cepat membelah lapangan. Sekejap kemudian satu hantaman membuat Pak Harjo kembali berguling-guling di tanah, kemudian terkapar tidak bergerak dengan posisi tubuh yang sangat tidak wajar. Pak Harjo tewas dengan tulang punggung patah tertekuk menyamping akibat pukulan Mbah Broto. "Ah, gila!" Mas Bagas berseru sambil meringis. Pak Harjo yang dalam kondisi seperti itu, dengan tenaga yang seperti hewan buas, dengan mudahnya dihajar oleh Mbah Broto. Orang tua itu nampak santai membetulkan sarungnya. Mbah Broto berjalan mendekati Mas Bagas, mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Mas Bagas tersenyum senang, merasa bahwa ini sudah berakhir. Ia hendak menyambut tangan Mbah Broto ketika tiba-tiba terdengar suara parau dari sekitar mereka. "Bayangkara," kedua orang itu menoleh. Di atas meja batu, seorang pria tua yang telanjang bulat nampak terkekeh senang. Ia beranjak dan berdiri dari tempatnya, mencampakkan tubuh perempuan di dekatnya begitu saja ke tanah. Ki Sukmo berjalan turun dari meja batu, menatap lekat ke arah Mbah Broto dengan mata yang berwarna merah darah. Ki Sukmo mendesis, mendengus keras, ia siap bertarung. Selama kekacauan dan pembantaian tadi, ia tidak bergeming. Ia terus saja melampiaskan gejolak birahinya kepada tubuh terpenggal Tia. Kini setelah semua nafsunya terpenuhi, ia benar-benar telah lepas dari ikatan duniawi. Ki Sukmo benar-benar berada dalam kondisi puncak. Ia merunduk bertumpu pada kedua tangan dan kaki bersiap menerkam. "Bhairawa," gumam Mbah Broto dengan pelan. Ia menelan ludahnya, jantungnya berdebar penuh tegang. Di hadapannya ini adalah sosok pimpinan Bhairawa yang asli. Sejak kecil Mbah Broto telah diajari berbagai ajian dan prinsip hidup seorang Bhayangkara oleh pendahulunya. Namun di tahun 90-an seperti ini ia merasa seperti kehilangan arah. Semua yang ia pelajari seolah tidak ada tujuannya. Hingga kini, hari ini, ia telah bertemu dengan Kadita, seorang gadis keturunan jauh bangsawan Singosari yang memiliki kalung komando para Bhayangkara. Dan hari ini juga ia berhadapan langsung dengan seorang praktisi Bhairawa, musuh bebuyutan para pendahulunya. Seolah takdir hidupnya memang membawanya kemari, bahwa untuk inilah ia menjadi seorang Bhayangkara. Mbah Broto melepas kempul sarungnya, ia menggeser kakinya membentuk kuda-kuda, lalu ia menggerakkan tangannya sambil mengatur pernafasan tenaga dalam. Mbah Broto berdiri gagah dengan Raja Srengenge Wolu di bahu kirinya. Uap panas seolah mengepul dari sekujur tubuhnya di tengah hawa dingin Kalisodo. Kedua tangannya terangkat bersiap untuk melawan. "Gah!" Ki Sukmo meraung keras. Lalu ia melesat cepat membelah lapangan setra. Ia berlari seperti macan, lalu melompat tinggi di udara, tangannya membentuk cakar. Mbah Broto berdiri tidak bergerak dalam kuda-kudanya. Ia nampak fokus mengikuti gerakan lawannya. Lalu saat Ki Sukmo melompat, Mbah Broto mengepalkan tinjunya. Dar! Suara ledakan keras terdengar menggema memecah malam.
Tanah dan juga bebatuan kecil beramburan di tempat mereka beradu tenaga. Keduanya terpental terlempar hingga ke ujung lapangan. Beberapa pohon cemara roboh di tempat mereka terlempar. Lalu tidak lama Ki Sukmo bangkit dengan bekas tinju di rusuk. Mbah Broto berdiri dengan bekas cakaran di dada. Dan seketika keduanya bergerak maju, saling menyerang, beradu kepalan tinju dan juga cakar. Sementara di kejauhan Mas Bagas hanya bisa terpaku di tempatnya berbaring. Ia hanya bisa terbelalak melihat duel sengit kedua orang tua kurus itu. Kerusakan yang ditimbulkan bahkan lebih parah dari senjata modern. Kini ia paham kenapa Singosari berani menolak tunduk kepada Mongol, atau bagaimana bisa Majapahit menguasai hampir seluruh Nusantara bahkan sampai Filipina. Ini sudah benar-benar di luar batas fisik manusia. Kini ia telah melihat langsung bagaimana saktinya ajian nenek moyang orang Jawa. Mas Bagas menjadi saksi pertarungan dan adu kekuatan dari masa ribuan tahun lalu. Ini adalah Bhayangkara melawan Bhairawa. Kita mau ngapain ke sini? Yuda memprotes Dita yang terus menariknya masuk ke dalam rumah Ki Sukmo yang gelap gulita. Dita tidak menjawab. Ia mencengkeram lengan kemeja Yuda yang terus saja menariknya masuk ke ruang utama dan berhenti di satu titik. Itu, Dita menyorotkan senter di tangannya ke pojok ruangan, di mana terdapat beberapa tombak tua yang ditata dalam sebuah rak. Tombak yang katanya adalah pusaka kebanggaan Kalisodo. Yuda langsung paham maksud Dita. Ia segera berjalan mendekat sambil mengamati sekilas beberapa tombak yang ada. Lalu tangannya terulur hendak meraih tombak yang masih terlihat utuh. Bukan itu, seru Dita. Bukan. Yuda menoleh kebingungan, menunjuk ke beberapa tombak lainnya. Terus masa aku pakai yang sudah patah? Dita menggeleng. Yang di dalam kotak. Yuda terdiam sejenak. Ia mengamati lekat Dita yang begitu yakin dengan apa yang ia lakukan, seolah ia sudah tahu harus apa dan bagaimana. Di dalam kotak, ulang Dita. Iya. Yuda mengalihkan pandangan. Ia melihat ke sebuah kotak kayu kecil di dekat rak tombak. Kotak kayu usang dengan beberapa ukiran berbagai aksen hiasan di ujungnya. Tanpa membuang waktu, ia segera membuka kotak kayu itu dan meraih sebuah keris tua di dalamnya. Tiba-tiba saja Yuda berada dalam kegelapan total. Ia seolah berada dalam kehambaan. Ia tidak lagi berada dalam ruangan kayu di rumah Ki Sukmo. Di sekitarnya hanya ada kosong. Dit, Yuda memanggil Dita. Dita, tidak ada jawaban. Panggilannya disambut oleh keheningan total. Jancuk, ada apa ini? Yuda mengumpat penuh kebingungan. Lalu ia melihat sebuah kilatan cahaya dari atas. Yuda memicingkan matanya mencoba melihat lebih jelas. Itu seperti meteor. Ya, itu adalah meteor yang melesat jatuh dengan lidah api yang membentuk ekor cahaya panjang. Yuda hanya diam kebingungan melihat meteor itu melintas membentuk lengkungan cahaya dan jatuh menghilang di kejauhan. Klang, klang. Yuda mengerjapkan matanya karena silau. Kini ia berada di sebuah ruangan. Tapi ini bukan ruangan Ki Sukmo. Yuda melihat sekeliling memandangi berbagai perlengkapan pandai yang tersorot sinar matahari. Tunggu, ini kenapa tiba-tiba jadi siang? Yuda mengernyit bingung. Klang, klang. Terdengar suara seseorang sedang memukul-mukul. Yuda berbalik dan melihat seorang orang tua sedang melakukan sesuatu di depan perapian. Orang tua bersanggul yang sedang bertelanjang dada nampak sedang memukul-mukul batu hitam bercorak dengan palu besar. Itu adalah batu meteorit yang sempat ia lihat tadi. Hei Pak, Yuda mencoba memanggil, namun orang tua itu tidak menggubris. Yuda berjalan mendekat sambil menyapa orang tua itu. Tapi tetap saja orang itu tidak merespon. Ini ada apa sebenarnya?
Yuda menggaruk kepala. Si orang tua memasukkan batu meteorit itu ke dalam bara api, lalu kemudian memukul-mukulnya lagi membentuk semacam bilah pipi. Hehehe, keris yang bagus sekali. Seseorang terkekeh di belakang Yuda. Yuda berbalik dan melihat seorang pemuda sedang menyerengai memandangi sebilah keris di tangannya. Keris itu berwarna hitam berkilat dengan corak yang sama seperti meteorit, dan keris itu berlumuran darah. Bangsat, Yuda kembali menoleh dan kemudian melihat orang tua pembuat keris itu tersungkur di tanah. Perutnya nampak mengalirkan darah akibat tertusuk keris yang dibuatnya. Dengan keris ini aku akan menghabisi Tunggul Amatung. Ken Dedes akan menjadi milikku, ujar si pemuda gagah itu. Terkutuk kau Ken Arok, ujar orang tua. Kusumpahi kau dan 7 keturunanmu akan mati sama sepertiku. Kau akan mati oleh keris itu. Ken Arok seketika berhenti tersenyum. Ia menatap si orang tua itu dingin. Ken Arok berjalan mendekat, berlutut di sebelahnya, lalu menusukkan keris itu lagi ke dada si orang tua. Aku akan simpan keris indah ini baik-baik, bukan Dring? Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-7 yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, kalian harus tonton terus kelanjutan ceritanya dan tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kalian harus menyalakan tombol lonceng notifikasinya juga ya teman-teman, agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri dan sampai berjumpa di part terakhir dari kisah ini ya teman-teman. Di next video saya akan bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.